السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita pada beberapa pertemuan yang lalu telah menyelesaikan metode Katsayan, pendekatan, pembiasaan dan pelayanan. Maka kita berikutnya sedang membahas tentang metode Katminpas, bakat, minat, passion, di mana bakat, minat, passion itu potensi yang ada pada diri setiap manusia. Manusia itu di dalam dirinya ada bakat-bakat. Di dalam diri manusia itu ada minat-minat. Dan di dalam diri manusia itu ada passion. Di mana bakat itu adalah potensi dasar. Seseorang itu telah berbakat, artinya potensi mampu untuk melakukan sesuatu itu sudah ada pada dia. Tinggal dilatih. Begitu dilatih, jadi. Sedangkan minat itu adalah urusan perasaan. Seseorang berminat artinya merasa membutuhkan, merasa memerlukan, menginginkan, berhasrat. Sedangkan passion itu di atasnya minat. Artinya minat yang sangat kuat, minat yang diiringi dengan gairah. Passion itu bahasa Inggris yang artinya gairah. Passion artinya minat plus gairah. Seseorang yakni berminat dan bergairah, sehingga seseorang yang menjalankan passionnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal yakni halangan-halangan. Hujan pun diterabas, betul-betul punya semangat yang sangat tinggi. Itu passion. Nah, kita ingin membahas tentang bagaimana menelusuri, menumbuhkan dan mengembangkan ketiga potensi tadi. Potensi bakat, potensi minat, dan potensi passion. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Sehingga kita pun bertanya, kenapa manusia harus dilebihkan? Karena manusia itu Allah siapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusialah yang memimpin alam semesta. Hal itu kita baca pada surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami pikulkan mereka
di atas daratan dan di atas lautan. Artinya manusia itu bisa berada di atas daratan, berkendaraan di atas daratan, dan pula berkendaraan di atas lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami beri rizki para manusia itu hal-hal yang baik. Allah ciptakan banyak sekali hal-hal yang baik di dunia ini untuk menjadi rizkinya manusia. Makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami utamakan, kami lebihkan manusia dibandingkan dengan apapun yang kami ciptakan dengan sebenar-benarnya kelebihan, keutamaan. Jadi kita lihat ini sertifikat dari Allah untuk anak keturunan Adam. Jadi anak keturunan Adam tidak boleh merendah. Tidak boleh merendah di hadapan makhluk Allah lainnya. Karena dia yang harus memimpin. Dia yang harus memimpin. Problem terbesarnya manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Problem terbesarnya manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Namun kalau manusia itu bisa menundukkan, mengendalikan, mengelola hawa nafsunya, maka dia akan menjadi raja yang baik. Dia akan menjadi pemimpin yang baik. Dia akan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sederhana sekali. Karena problemnya manusia itu cuma satu. Akalnya baik, fitrahnya baik, tubuhnya baik. Tapi satu saja yang jelek pada manusia, hawa nafsunya. Kalau dibiarkan, tidak dikendalikan. Jadi kalau manusia itu membiarkan hawa nafsunya tidak terkendali, maka dia akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Antum baca di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Hal itu pun ditandaskan lagi di surat apa? Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya manusia-manusia yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka itu akan kekal abadi di api neraka. Dan mereka itulah seburuk-buruknya apapun yang melata di dunia ini. Seburuk-buruknya, yakni syarrul bariyah, seburuk-buruknya apapun yang melata di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang kafir. Dia akan menjadi orang musyrik. Tapi di saat seseorang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan mampu beriman dan beramal saleh.
Nah, jadi kita lihat problem kita itu cuma satu, yaitu hawa nafsu. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi pemimpin. Nah, kita lihat, karena kehebatan dia telah Allah siapkan. Manusia itu kehebatannya telah Allah siapkan. Begitu hawa nafsunya bisa dia kendalikan, Allah telah menyediakan kehebatan-kehebatan. Di antaranya dia memiliki bakat, dia memiliki minat, dan dia memiliki passion. Antum bayangkan, kira-kira kalau manusia itu tidak punya hawa nafsu, ada raja atau di muka bumi ini? Ada raja atau tidak di muka bumi ini? Tidak ada. Tidak ada raja, tidak ada pembeli. Tidak ada pula pedagang, iya itu tidak. Ya kan? Kenapa antum membeli sesuatu? Karena memiliki minat, membutuhkan sesuatu, iya itu tidak. Punya hawa nafsu. Pedagang pun sama, ingin mencari untung. Antum bayangkan kalau manusia tidak punya hawa nafsu, tidak ada majikan, tidak ada kuli, tidak ada tukang, ya itu tidak. Karena itu semua gambaran tentang adanya hawa nafsu. Tidak ada suami istri. Kenapa ada suami istri? Karena ada hawa nafsu. Nah, begitu pula kita tidak makan, tidak minum, tidak tidur, mati kita. Iya atau tidak? Jadi hawa nafsu itu syarat mutlak untuk bisa hidup di dunia. Tapi hawa nafsu kalau tidak dididik, hawa nafsu kalau tidak diasuh, maka akan membuat manusia itu jadi syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk Allah yang melata di muka bumi ini. Sehingga kita lihat inilah potensi anak Adam, di mana setiap manusia adalah keturunan Adam alaihissalam, di mana Allah menyiapkan untuk menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita tidak boleh meremehkan siapapun dari anak Adam. Jangan ada anak Adam yang diremehkan. Cacat. Jangan, cacat bisa jadi orang hebat. Nggak ada kakinya, nggak ada masalah. Tangannya mesti hebat. Allah kalau mengurangi salah satu alat dari tubuh ini akan melebihkan alat lainnya. Orang kalau tidak bisa mendengar, maka penglihatannya akan luar biasa. Orang kalau tidak bisa melihat, maka potensi pendengarannya luar biasa. Itu kelebihan begitu tuh adalah keseimbangan, keadilan Allah. Kemudian jadi kita tidak boleh meremehkan siapapun dari anak Adam, karena setiap anak Adam itu menyandang potensi yang luar biasa. Alah, ini anak autis. Ini anak apa? Jangan latih dia, didik dia. Dia mesti punya potensi yang luar biasa. Sebagian dari orang-orang yang luar biasa itu lahir dalam masalah. Kita lihat sebagian orang-orang yang cerdas banget itu ternyata di perut ibu sampai 12 bulan. Kemudian tidak bisa ngomong sampai 3 tahun. Bayangkan. Itu biasanya justru orang hebat yang kayak begitu. Namun pencapaian kepada potensi puncak ini sangat bergantung kepada siapa yang mengasuhnya sejak masih dalam kandungan. Jadi kita lihat karunia besar yang Allah berikan kepada setiap anak manusia adalah memiliki ibu
yang penuh dengan kasih sayang. Ibu yang melatih, yang mengasuh anaknya dengan perhatian, kepedulian dan kasih sayang, dengan sabar, dengan tekun, maka hasilnya adalah orang hebat. Dimulai dari mana? Dari ibu. Sehingga kita disuruh lebih memuliakan ibu daripada ayah. Ayah juga pengasuh, tapi kalah kasih sayangnya ayah dibandingkan dengan kasih sayangnya ibu. Itu pasti. Kemudian kita lihat di saat manusia itu bisa diasuh oleh orang tuanya, maka dia akan melejit menjadi manusia luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya gagal mengasuh, ya anaknya pun jadi manusia gagal. Kemudian kita ini perlu melayani anak Adam. Salah satu bentuk pelayanan dalam mengasuh adalah memperhatikan potensi yang dimiliki oleh peserta asuh. Jadi saat kita itu mengasuh anak kita, kita kenali betul anak kita, kita telusuri anak kita. Potensinya apa nih anak? Bakatnya bakat apa? Minatnya kepada apa? Kemudian passionnya dalam hal apa? Itu betul-betul kita ayomi, kita perhatikan, kita teliti, kita telusuri, supaya kena itu kat min pas. Singkatan dari apa ya kat min pas? Bakat, minat, passion. Nah, untuk apa kita mengenali bakat, minat, dan passion anak? Untuk difungsikan. Fungsikan bakatnya, fungsikan minatnya, fungsikan passionnya, dan ditumbuh kembangkan agar mencapai puncak potensinya. Jadi di saat kita itu terus melatih anak, membimbing dan mengarahkan anak pada bakatnya, pada minatnya, pada passionnya, itu anak akan melejit, terus naik ke puncaknya. Antum tahu, semakin hari orang itu akan melihat pengetahuan itu seperti melihat angka. Seperti melihat angka. Antum sekarang ini menghafalkan nomor telepon apa enggak? Pakai. Antum perhatikan, menghafalkan nomor telepon? Menghafalkan? Kira-kira ada berapa nomor telepon yang antum hafal? Iya. Ada banyak. Orang sekarang ini sudah melupakan angka. Kenapa? Karena angka itu sudah otomatis semuanya, ya atau tidak? Antum mau telepon orang tinggal cari namanya, ya. Sudah tidak perlu lagi antum menghafalkan nomornya. Nah, ini ke depan ini pengetahuan pun sudah diperlakukan seperti angka, dilupakan orang. Kenapa? Pengetahuan, cukup tanya kepada Google, tanya kepada WhatsApp, tanya kepada ChatGPT, ya atau tidak? Tanya apa saja akan dijawab. Jadi pengetahuan itu makin hari makin hilang dari orang, ya atau tidak? Sehingga dosen, guru yang fokus kepada pengetahuan akan gigit jari. Dia bikin soal susah-susah, anaknya nyontek di HP, 10 menit terjawab semua pertanyaan dia. Iya atau tidak? Anak cukup bawa HP,
Semua pertanyaan dosen itu kejawab sama dia. Ada semuanya di HP, iya atau tidak? Jadi kalau antum itu menuhankan pengetahuan, melebih-lebihkan pengetahuan, maka siap-siap untuk gigit jari. Nah, yang harus hebat pada diri manusia ini yang harus hebat. Karena ini yang sulit dikalahkan oleh robot, sulit dikalahkan oleh AI. Orang itu bakatnya hebat, sedangkan AI tidak punya bakat, dia hanya mesin, iya atau tidak? Dia harus diprogram, harus diformat. Orang itu harus punya minat yang berkembang hebat itu tidak ada pada AI. AI itu kerja dengan minat. Mesin memang bekerja karena mau dirinya, karena minat dirinya, atau disuruh orang? Disuruh orang, mesin. Kemudian passion, gairah dan cinta kepada suatu keterampilan, suatu pekerjaan, suatu kegiatan. Iya atau tidak? Memang ada robot yang punya passion, ada? Tidak ada. Maka buat hebat anak antum dalam 3 ini, tidak akan bisa dikalahkan oleh AI. Iya atau tidak? AI apa itu? Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian, ini jadi orang tua itu menelusuri, mengikuti bakat, minat dan passion anak, kemudian latih, bimbing, arahkan supaya mencapai puncaknya. Dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan kepedulian, dengan pendekatan, dengan pembiasaan, dengan pelayanan. Layani anak, fasilitasi anak. Mengenali dan menelusuri bakat, minat dan passion adalah bagian dari perhatian kepada anak asuh untuk mendapatkan daya dorong yang kuat agar anak memiliki spirit yang tinggi. Kalau manusia itu bakatnya terpenuhi, minatnya terpenuhi, passionnya terpenuhi, itu akan menjadi manusia yang percaya diri. Iya atau tidak? Sedangkan kalau ada orang putus asa, itu karena orang itu ternyata potensi dirinya lemah. Kenapa? Tidak dilatih. Maka dia tidak punya rasa percaya diri. Ya atau tidak? Ketemu orang malu, tidak percaya diri. Ya atau tidak? Apa pentingnya bakat? Bakat ibarat energi. Bakat itu ibarat baterai, ibarat aki. Itu tidak boleh lowbat, tidak boleh lowbat. Dia harus kuat. Bakat itu ibarat energi yang sangat kuat dalam mendorong seseorang guna menggapai puncak kecerdasannya terkait bakat tersebut dan membantunya dalam pengembangan potensi. Antum bayangkan, di saat 2 orang beradu melakukan suatu keterampilan, orang berbakat dan orang tidak berbakat melakukan hal yang sama, mana yang akan lebih hebat? Orang yang berbakat. Kenapa? Energinya lebih kuat, daya dorongnya lebih kuat, lebih mampu dia. Seperti itu. Jika seseorang telah menemukan bakatnya dan memfungsikannya dengan baik,
maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam menggapai puncak potensinya karena terdukung oleh bakatnya. Jadi kalau seseorang telah menemukan bakatnya dan bakatnya itu telah difungsikannya dengan baik, itu seperti baterai ditemukan kembali kemudian dipasang. Loh, siap sudah. Yang tadinya tidak bisa bekerja alat itu karena tidak ada baterainya, tapi akan bekerja dengan baik kalau menemukan baterai yang kuat. Iya atau tidak? Yarhamukallah. Nah, di sini kalau baterainya bagus, kerjanya itu mudah. Tapi kalau baterainya lowbat, masalah nyari sinyal nggak sanggup, ya atau tidak? Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau orang itu ingin mudah mencapai puncak potensinya, dia harus memiliki baterai yang kuat, memiliki bakat yang betul-betul kuat, yang terlatih, bakat yang disalurkan. Kemudian kita ingin berikutnya masuk kepada pentingnya minat. Kita lihat kenapa ada anak malas. Karena tidak berminat. Ya tidak. Malas-malesan, ngantuk. Kenapa? Kurang minatnya. Harus pergi jauh-jauh, nggak nyampe dia. Nggak akan nyampe. Kenapa? Karena tidak berminat. Tapi orang yang minatnya kuat itu akan nyampe kemana-mana. Dia akan menghadapi setiap halangan-halangan. Sehingga antum melihat bahwa minat itu harus dipupuk. Minat itu harus dipupuk. Karena problem males itu lawannya adalah, obatnya adalah apa? Malas. Itu problem atau bukan? Anak kalau dibilangin, nak sholat, malas ayah, ya. Nak, ayo belajar, malas ayah. Obatnya apa itu? Obatnya minat. Berarti anak ini belum berminat. Dia belum berminat kepada sholat. Ngapain sholat? Emangnya sholat itu mendatangkan keuntungan? Apa sih tunduk-tunduk, sujud-sujud? Kan disepelekan oleh anak yang tidak berminat. Iya atau tidak? Maka malas. Kenapa dia itu rajin? Lawannya malas adalah rajin. Kenapa rajin? Karena berminat. Jadi obatnya malas itu adalah minat. Tumbuhkan minatnya, kuatkan minatnya. Bagaimana caranya? Knowledge-nya yang cukup, pengetahuannya yang cukup, sampai yakin bahwa ini penting banget. Kalau tidak memiliki ini rugi, tidak melakukan ini rugi. Orang kalau paham bahwa ini penting, yakin kalau ini penting, maka minatnya akan naik. Minatnya akan kuat. Tapi kalau seseorang tidak paham, ngapain sih? Matematika, bakal paham matematika. Setan itu matematika itu. Disetan-setan sama dia. Sementara ada anak-anak yang hebat matematikanya. Ya atau tidak? Loh, kok kenapa dua anak ini beda? Yang ini mensetan-setankan
matematika, yang ini rajanya matematika, pinter banget. Ternyata bedanya di mana? Di sini, di minat. Ini tidak berminat, ini sangat berminat. Kenapa berminat? Nah, dimulai dari paham. Paham gak kalau ini penting? Matematika itu penting. Kalau paham seseorang bahwa matematika itu penting, maka berikutnya akan jadi yakin. Oh, ini sangat penting. Yakin dia. Orang yang yakin energinya akan kuat. Iya atau tidak? Kalau orang itu tidak yakin, maka energinya akan lemah. Sehingga bakat minat itu energi yang hebat. Nah, jadi minat itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin melakukan aktivitas dan pekerjaan besar yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kecermatan. Antum ingin sholat, itu butuh minat yang kuat. Antum ingin menghafalkan Al-Quran, butuh minat yang kuat. Antum ingin menjadi sarjana, ingin menjadi profesor, antum ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang berhasil, itu butuh minat yang kuat. Nah, kenapa? Karena semua yang kita harapkan sebagai puncak karir kita, puncak pencapaian kita, itu membutuhkan ketekunan. Ketekunan itu harus dengan minat yang besar. Ketelitian itu membutuhkan minat yang besar. Kemudian kecermatan, cermat seseorang, betul-betul diteliti sesuatu itu sampai memiliki kesimpulan yang pas, cermat. Nah, itu tentunya membutuhkan minat yang kuat. Belajar adalah aktivitas yang memerlukan waktu yang panjang. Jadi belajar itu pekerjaan kecil atau pekerjaan besar? Besar. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Maka minatnya harus kuat. Iya atau tidak? Kalau minatnya gampang redup, maka baru sebentar berhenti. Orang bilang demenyar. Apa itu demenyar, Ustaz? Demen anyar. Artinya pada waktu baru dia semangat, berikutnya malas dia. Iya atau tidak? Orang berpuasa tanpa minat, ya gendang, orang bilang gendang. Di awalnya saja dia puasa, hari-hari pertama bulan Ramadan kita lihat, wah puasa semua. Tapi begitu hari kelima, keenam mulai masjid kosong. Ya atau tidak? Kenapa? Ya memang tidak berminat. Dia hanya semangat di awal saja, demenyar, demen anyar. Ya, ini waktu baru-baru dia semangat, tapi berikutnya malas dia. Kemudian spirit yang tinggi, yakni semangat, etos yang tinggi, itu butuh minat yang tinggi atau tidak? Tidak mungkin ada orang semangat kalau tidak punya minat. Kenapa ada orang semangat? Karena minatnya kuat. Jadi spirit yang tinggi dan kesabaran yang panjang, terus sabar, sehingga dia tekun, dia teliti, dia cermat dalam tempo yang panjang, maka hasilnya adalah orang luar biasa. Tapi ingat bahwa itu membutuhkan minat yang kuat. Baterainya itu harus kenceng terus, ya atau tidak? Dari awal sampai akhir.
Nah, hal ini tentunya memerlukan adanya minat yang kuat. Iya atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Jadi ini minat itu. Antum itu harus jadi seorang motivator. Antum sebagai pengasuh itu harus jadi seorang apa? Motivator. Apa sih yang diurusi oleh seorang motivator? Minat. Pekerjaannya seorang motivator itu ya cuma satu, membangkitkan minat. Iya atau tidak? Bangkitkan minat supaya orang menganggap ini penting banget, ini sangat diperlukan. Pompa, rugi kalau seseorang itu tidak mampu ini, tidak mencapai ini. Seorang motivator itu mampu membakar minat orang. Semangat orang itu karena kuatnya apa? Minat. Ya sudah. Semakin kuat suatu semangat itu karena semakin kuatnya minat. Ya atau tidak? Ketangguhan. Orang yang tangguh itu kenapa kok bisanya tangguh? Karena minatnya kuat. Ya atau tidak? Jadi sederhana atau tidak persoalan yang kita hadapi ini? Sederhana sekali. Jadi kalau antum mengerti betul metode yang kita garap ini, yang kita pelajari ini, maka antum bisa menjadi tukang sulap. Anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, ternyata menjadi anak hebat. Kenapa? Tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa itu karena nggak punya minat. Itu tidak. Ini malas, itu malas. Anak malas itu tidak akan punya apa-apa, tidak akan bisa apa-apa. Begitu antum sulap, bagaimana menyulap anak? Minatnya, panaskan minatnya, kuatkan cas minatnya. Begitu minatnya kuat, maka semua mau dia kerjakan. Itu tidak. Nah, jadi antum lihat di sini, penting atau tidak minat itu? Penting. Nah, ayo kita berdialog tentang minat. Silakan kita berdialog. Antum yang ingin mendalami, ingin mengerti lebih banyak, ingin lebih yakin, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Iya, ini mikrofon. Kok nggak bunyi? Nyalain dong. Itu belum berminat tuh si mikrofon. Sekarang udah berminat. Ya. Memperkuat minat bagaimana caranya? Ya. Manusia itu mengejar hanya dua hal. Manusia itu berminat terhadap hanya dua hal saja. Menganggap sesuatu itu penting, baik, bagus, atau menghindari sesuatu yang buruk, ya atau tidak? Menghindari sesuatu yang buruk. Ini cuma dua yang membuat orang itu berminat. Kenapa saya berminat? Karena ini bagus, karena ini penting, karena ini saya butuhkan. Maka dia berminat, menginginkan, meminati, membutuhkan. Nah, sebaliknya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbahaya, mau tidak mau harus kita hindari, ya atau tidak?
Kenapa antum kok lari-lari? Cuman semangat orang itu lari, dikejar oleh sesuatu yang berbahaya. Iya atau tidak? Ya kan? Antum akan lari karena dikejar-kejar oleh sesuatu yang berbahaya. Kenapa bersemangat lari? Karena menghindar dari sesuatu yang berbahaya. Jadi yang membuat orang itu mengejar sesuatu itu dua hal ini. Yang pertama sesuatu yang bermanfaat, yang kedua sesuatu yang berbahaya. Itu tidak. Nah, mengejar manfaat itu adalah sikap minat. Menghindar dari bahaya itu juga adalah lawannya minat. Seseorang itu termotivasi untuk menghindari sesuatu yang bahaya. Ya itu tidak. Maka dia harus ada di lawannya bahaya tadi. Ya itu tidak. Yani antum misalnya yani takut kehujanan, cari payung. Maka bersemangat mencari payung. Antum yani merasa kok susah banget ini. Saya kalau bekerja terhalang, lagi-lagi hujan, maka berminat untuk beli mobil, ya atau tidak? Supaya tidak kehujanan. Kan begitu. Kenapa berminat beli mobil? Menghindari hujan, ya atau tidak? Iya, betul atau tidak? Jadi minat itu lahir karena mengejar suatu manfaat atau menghindari suatu bahaya, ya kan begitu. Nah itu yang dipompa itu dengan memperkuat knowledge-nya, pengetahuannya, yakinkan, maka akan naik energinya, ya itu tidak seperti itu. Silakan, ya Pak, mikrofon. Ya Allah, jangan dimatikan sih. Ya ini mestinya dari awal dinyalakan dan jangan dimatikan. Oh, enggak, ini mikrofonnya kurang berminat ini kelihatannya. Nyala, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicara minat. Apakah minat itu bisa dibentuk oleh lingkungan? Kan kita ada teori vibrasi. Jadi vibrasi itu ya dari vibrasi daripada lingkungannya. Nah mungkin seperti ini. Orang-orang yang lingkungannya, yang pergaulannya boleh dikatakan nggak benar lah kita. Dia kan cenderung ke sana. Makanya jadi minat itu berpengaruh dasar, kemudian itu dibatasi oleh tadi itu bakat. Jadi dua ini kadang-kadang suka bertentangan. Nah kemudian itu kehendak orang tua kadang-kadang itu memaksakan si anak. Ya, itu keperhatikan apa bakatnya, apakah dia berbeda atau tidak. Mohon penjelasan. Iya. Minat itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, jelas. Sesuatu yang sering kita lihat dari kecil itu menimbulkan minat. Minat. Yani ayah dan ibu dua-duanya dokter. Ya anaknya ingin jadi dokter juga. Kemudian lingkungannya Masya Allah orang-orang yang soleh, rajin sholat 5 waktu, maka anak juga akan rajin sholat 5 waktu. Kenapa? Karena itu terus yang dia lihat tiap hari. Karena terus menerus melihat itu melahirkan minat, ya atau tidak? Ya Pak. Yani kenapa ada ibu-ibu tidak pakai jilbab? Karena tidak berminat. Kenapa tidak berminat? Nah itu dia. Karena dia tidak mendapatkan lingkungan yang dari kecil dia lihat
lingkungan itu sangat menjaga aurat, ya kan? Itu minat itu tumbuh karena melihat. Karena minat itu dimulai dari melihat. Oleh karena itu marketing yang pandai, marketing yang cerdas, itu yang diburu oleh marketing tadi adalah minat, itu tidak. Antum melihat HP, HP itu ternyata alat baca minat itu, alat baca minat. Antum lihat, yakni saat seseorang itu buka YouTube, di saat seseorang itu memilih dan men-scroll, itu lagi dibaca dia oleh algoritma. Jenis apa yang dipilih oleh dia, seret, maka keluarlah A dan yang sejenis A, iya atau tidak? Begitu antum membuang A, men-scroll A, tidak mau dilihat, dibuang, apalagi sampai antum blokir atau antum antum tutup, tidak tertarik, maka terbaca, tidak muncul lagi yang seperti itu. Kenapa? Yang sedang dibaca oleh algoritma YouTube itu adalah minat orang, iya atau tidak? Itu tolong diperhatikan itu. Nah itu, jadi pada saat seseorang itu ingin dagangannya laku, maka bangkitkan minat orang, itu tidak. Bapak jadi salesman, ya kan? Supaya contohnya gini, supaya rumah yang antum jual itu laku, maka dapurnya harus bagus. Loh, kenapa Ustaz? Karena minat paling besar itu ada pada perempuan. Minat belanja, minat beli itu ada pada perempuan. Perempuan itu minatnya mengarah kemana? Ke dapur. Iya atau tidak? Begitu, wah kitchen setnya bagus, wah ini bagus. Oh, udah minatnya kuat. Ini aja Pak, ini cocok saya sama rumah ini. Kenapa? Karena dapurnya bagus. Nah, artinya kita membaca minatnya orang, ya atau tidak? Supaya dia mau beli, bangkitkan minatnya. Seseorang masuk ke toko kita menjadi seorang pedagang, menjual misalnya suatu barang. Maka bagaimana caranya membangkitkan orang ini supaya mau beli? Bangkitkan minatnya. Terangkan, ini bagus banget ini barang ini, ya atau tidak? Antum lihat tuh, orang tukang ngoceh di di TikTok, di mana, di medsos itu, ngomong apa sih dia ini? Minat semua isinya. Dia mengenalkan produk dia supaya orang berminat. Orang itu kalau tidak mengerti, tak kenal, maka tak sayang. Kenapa seseorang itu sayang? Karena kenal. Semakin kenal, semakin yakin, semakin kuat. Iya atau tidak? Jadi begitu caranya membangkitkan minat itu. Buat orang itu mengerti, kenal, yakni mengerti, meyakini bahwa ini penting banget. Ya, begitu Pak. Jadi marketing. Jadi kita berusaha untuk jadi seorang pemasar, yakni bakat barang. Ini anak ini tidak berminat sholat, maka bangkitkan minatnya. Terangkan kepada dia tentang pentingnya sholat. Bakat itu bisa dirubah, ya, mungkin Pak Ustaz. Bakat Minat kan tadi pengaruh dari lingkungan. Ada bakat yang membatasi. Seseorang yang nggak bisa menyanyi, pada lingkungan yang menyanyi bisa dirubah menjadi penyanyi. Iya, misalnya seseorang
suaranya jelek. Suaranya jelek. Artinya dia tidak berbakat menjadi penyanyi. Nah, terus apakah dia berhenti karena dia terhalang oleh bakatnya? Karena dia tidak memiliki suara yang baik. Ternyata dia bisa melakukan hal yang lain terkait dengan itu, ya atau tidak? Contoh misalnya, seseorang jadi pemasar mikrofon, maka di saat seseorang itu berdagang mikrofon yang bagus, dia terangkan kepada orang, ini suara jelek bisa jadi bagus ini karena mikrofon ini, iya atau tidak? Ya, kita lihat orang karaoke. Walaupun suaranya keras tapi tidak memekik, tidak memekakkan telinga. Nah, ini di saat saya itu mampu yakni memasarkan mikrofon, orang yang suaranya jelek akan jadi bagus, akan tumbuh minatnya atau tidak? Itu dia. Karena dia terdongkrak. Ada jadi ibaratnya alat bantu dengar, alat bantu dengar. Bisa nggak dengar orang ngomong apa, nggak dengar. Begitu dikasih alat bantu dengar, dia terbantu. Dia terbantu, maka semangat ngobrol. Dia atau tidak? Yang tadinya ngapain ngobrol, nggak kedengeran orang ngomong apaan, malu-maluin aja gitu dia. Lagi nanya, maksudnya ngomong apa sih kamu? Nggak kedengeran sama saya. Begitu kasih alat bantu dengar, jadi mendengar, maka semangat ngobrol. Dia atau tidak? Seperti itu. Ya, ada lagi. Ya. Cukup, baiklah. Mudah-mudahan saya tidak akan cepat-cepat. Ini penting banget. Jadi saya ingin antum matang banget. Kalau antum matang, ini antum jadi pesulap yang hebat. Pesulap yang hebat. Antum sayang antum hebat. Ini berikutnya takmin pas antum hebat. Antum akan jadi pengasuh yang dahsyat. Mampu nyulatan, yang mampu merubah orang. Karena ini jurus-jurus ini semua. Kat sayang itu sebuah jurus, kat mintas itu sebuah jurus yang akan menyulap orang seperti itu. Baik, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.